Orang yang menderita adalah orang yang seperti apa? Kita sering katakan orang yang menderita lawannya adalah orang yang berbahagia. Begitu ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, kok saudara bisa berkata lawan kata daripada orang bahagia adalah orang yang menderita? Kenapa orang itu bisa menderita? Menurut saudara apa? Dijawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan ini supaya nanti saya meluncurnya enak. Supaya saya bisa mengerti saudara nangkepnya apa tentang satu penderitaan. Hah? Sakit. Terus apa lagi yang lain? Hah? Tadi dikatakan orang yang menderita lawannya adalah orang yang berbahagia, gitu kan? Ya. Kenapa orang itu bisa menderita? Menurut saudara apa? Kalau enggak saya balik dah. Tadi saudara katakan orang yang menderita lawan katanya orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu seperti apa? Itu kan bingung. Hah? Hah? Apa? Ya senang. Kenapa bisa senang? Bisa mendapatkan sesuatu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sehat itu termasuk mendapatkan kesehatan. Terus apa lagi? Saya langsung jawab aja deh. Orang yang menderita adalah orang yang tidak punya harapan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang punya harapan. Saudara tangkap ini nih, ya. Saudara segiat apapun orang itu melakukan satu hal, tapi kalau dia nggak ada harapan, biasanya semangatnya nggak ada, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang punya harapan. Orang yang menderita adalah orang yang tidak punya harapan. Nah, harapannya kepada siapa? Saya mencatatnya adalah kepada janji Tuhan. Keluarkan dulu Ibrani 11 ayat 1. Sebelum lanjut, saudara baca ini dulu ya. Kalau saudara katakan orang yang lawan kata orang menderita adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu seperti apa? Pasti sebagian atau secara umum berkata kalau dia banyak hartanya, kaya, begitu bukan? Ya. Tapi kenapa kenyataannya banyak orang kaya, terkenal, bahkan terhormat, dia gantung diri? Salahnya di mana? Ayo, ya. Jadi kalau saya katakan orang yang berbahagia adalah kalau saudara takar dengan kekayaan, orang yang kaya. Berarti orang yang menderita adalah orang yang miskin. Tadi saya bertanya kepada saudara, saya mau saudara menangkap arti penderitaan di sini bukannya saudara tidak punya uang, adalah saudara kehilangan harapan. Saudara, yang tadi saya katakan, orang kaya terkenal bisa mati gantung diri, ya. Berarti itu bicara akhir dari kehidupan seseorang. Orang bisa mati, apa ya pertama? Saya kemarin di atas plafon, di kamar anak saya, ada tikus masuk, terjebak di situ dan nggak bisa keluar. Kira-kira dia akan menjadi apa? Nggak ada yang bunuh, nggak ada yang pukul. Dia akan jadi apa? Mati. Karena apa? Nggak ada makan, ya. Dan ternyata manusia tanpa makan itu bisa bertahan 40 hari loh. Terus tikus yang tadi saya cerita akhirnya mati karena apa selain makan, selain nggak ada makanan? Minum. Ternyata manusia bisa bertahan tanpa air itu 7 hari, ya. Terus yang ketiga apa? Manusia bisa bertahan tanpa udara berapa lama? 5 menit, ya. Tapi saudara tahu nggak, manusia tanpa harapan hanya bertahan 1 detik. Alias yang tadi saya katakan tuh, apa? Bunuh diri. Ketika dia hilang harapannya. Saudara nangkap ini nih. Nah, saudara baca. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang punya harapan, orang yang harapannya adalah kepada Tuhan. Orang yang berimanlah yang punya harapan. Nah, saudara baca ini. Harapannya kepada apa? Janji Tuhan. Makanya saudara mau berlelah-lelah datang kemari, itu saudara saya yakin pasti mau mendapat sesuatu pegangan, yaitu harapan, yaitu janji Tuhan. Makanya saya rindu adalah firman yang disampaikan tiap minggu di tempat ini. Keluar itu saudara harus mendapat sesuatu yang mengubah cara pikirmu, tindakanmu, dan lain-lain, ya. Saudara coba baca ini. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar, ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
dibuktikan dengan yang kita tidak lihat. So, nangkep ini nih. Janji Tuhan tuh seperti itu. Ayat 3-nya deh, coba saudara baca ini. Sehingga apa yang kita lihat saat ini adalah, kita baca nih, ayat 3-nya. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga, pegangan saudara nih, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Harapan saudara adalah kepada janji Tuhan, ya, perkataan Tuhan. Nah, artinya saudara jangan anggap enteng harapan saudara kepada Tuhan seolah-olah saudara tidak mendapatkan apa-apa. Saudara harus nangkep ini ya. Jadi kalau saudara meremehkan pengharapan saudara kepada Tuhan, kalau misalnya orang tua bilang begini kepada anak-anak muda, kalau ketika belum melakukan sesuatu atau memulai sesuatu, kamu doa ya, saudara jangan anggap remeh. Ini ada kisah ya, kisah nyata. Saya baca sih di satu renungan, cerita di tahun 2005 di Campinas, mungkin saudara pernah dengar ya, di Brasil. Ada seorang anak remaja yang mencemooh perkataan ibunya. Karena ibunya itu selalu menganjurkan anaknya jangan berani memulai hari dengan tidak berdoa, start dulu dengan doa. Sampai satu hari si ibu ini mengantarkan anaknya ke satu tempat di mana dia dijemput oleh teman-temannya yang bawa mobil. Begitu dilihat yang membawa mobil, anak-anak muda itu sepertinya sedang dalam keadaan mabuk. Sehingga kekhawatiran daripada si ibu itu jadi bagaimana ya? Ya jadi sangat khawatir. Sehingga dia ngomong sama anaknya, "Nak, pergilah bersama Tuhan Yesus." Nah, anak ini ngomong apa, saudara tahu? Ya, kalau Tuhan Yesus mau duduknya di bagasi, karena di dalam ini sudah penuh. Pernah ya dengar cerita ini? Ini kisah nyata nih, tahun 2005. Anaknya kenapa ngomong begitu? Suka dibully oleh teman-temannya. Anak pendeta, si haleluya lah. Sehingga si anak itu lagi menunjukkan, ya saya mah nggak butuh Tuhan lah. Dia ngomong begitu loh. Si anak itu bilang apa? Ya kalau Tuhan Yesus mau duduknya di bagasi, nggak apa-apa. Karena di dalam sudah penuh. Sudah tahu apa yang terjadi. Selang nggak berapa lama terjadi kecelakaan. Dan penumpangnya semua meninggal dunia. Dan orang melihat kendaraannya sampai hancur, sampai tidak bisa mengetahui ini mobil merek apa nih, saking ringseknya. Dan yang mengejutkan adalah bagasinya itu masih utuh. Lebih mengejutkan lagi, di dalam bagasinya itu ada satu peti telur, nggak ada satupun yang pecah. So, nangkap ini, pernah dengar cerita ini kan? Makanya harapan kita adalah kepada Tuhan. Jangan saudara remehkan doa. Orang yang berdoa itu dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Siapa di sini yang meremehkan doa? Berani memulai hari tanpa doa? Pasti orang itu akan kehilangan harapan. Tapi tidak berani meninggalkan rumah itu tanpa handphone, tanpa dompet. Betul kan? Tapi berani meninggalkan rumah tanpa doa. Berarti dia mengandalkan siapa? Tangkap ini. Jadi kalau harapan saudara kepada harta, begitu hartanya hilang, seolah-olah harapannya hilang dan biasanya dia mengakhiri hidupnya. Kalau harapannya kepada kekasih, pacarnya, begitu diputus sama pacarnya atau kekasihnya, dia kehilangan harapan. Maunya apa anak muda? Anak remaja. Pernah ngalami patah hati? Maunya apa? Bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Kehilangan harapan, karena harapannya kepada kekasihnya. Kenapa orang yang mengalami kalah judi, tanya dia, udah utang sana sini, kalah judi, maunya apa? Maunya mati. Kenapa? Kehilangan harapan, karena harapannya ditaruh di harta, ke uang. So, nangkap ini. Makanya saudara harus menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Kembali ayat 1. Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Kita lihatnya pakai mata iman. Memang secara kasat mata yang kita lihat saat ini adalah keterpurukan. Tapi kita dengan iman mampu melihat di balik keterpurukan itu ada berkat yang dahsyat luar biasa. Sehingga di ayat 3 dikatakan, sehingga kita melihat dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itulah iman. Tangkap ini. Jadi kalau ada orang yang punya iman, nggak gampang putus harapan. Karena pengharapan dia kepada Tuhan ya. Coba dikeluarkan dulu. Yeremia 17 ayat 7. Jadi jangan berharap kepada kekasih, harta, jabatan orang atau orang kaya. Ketika itu tidak ada lagi, akhirnya bunuh diri. Ya. Yeremia 17 ayat 7. Nah, ini ya. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia harapannya kepada Tuhan. Tuhan itu kekal dan dia tidak bisa hilang, tidak bisa terhilang gitu, nggak bisa, dia kekal untuk selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang kita jujur ya, saya tanya sama saudara-saudara, jawab. Pengharapan saudara saat ini kepada apa? Kepada harta, uang, pasti bisnis ya. Begitu bisnisnya mengalami satu goncangan, kehilangan harapan, maunya apa tadi? Saya katakan kalau orang yang kehilangan harapan, dia hanya bisa bertahan 1 detik, langsung bunuh diri. Loncat dari apartemen lantai 20, menembakkan diri. Kisah nyata Adolf Merkel, ya, seorang pengusaha terkaya. Di tahun berapa ya, saya lupa, 2008 terjadinya krisis. Saudara juga pernah dengar ini. Dan dia mengalami satu kerugian yang luar biasa. Dia adalah orang terkaya di Jerman. Ketika pengharapannya adalah kepada harta, yaitu kepada bisnisnya. Dan tahun 2008 itu mengalami krisis global dunia ya. Indonesia berdampak hanya sedikit. Dia mengalami satu kerugian yang luar biasa. Ketika kehilangan sejumlah uang, dia kehilangan harapan. Dia orang kaya nomor 1 di Jerman. Saudara tahu, usia udah mau menjelang 80 tahun. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api. Saudara bisa bayangkan. Nah, setelah dia mengalami satu kerugian yang dia anggapnya begitu besar, dia itu masih orang terkaya nomor 5. Bayangkan. Kenapa? Orang terkaya nomor 5 setelah mengalami krisis, tadinya di nomor 1. Sekarang jadi nomor 5 karena banyak mengalami kerugian, mungkin sahamnya anjlok atau bagaimana. Kenapa? Dia menaruh harapannya kepada harta. Begitu hartanya hilang, ya hilang harapan. Jadi orang yang menderita adalah orang yang tidak punya harapan. Ya. Jadi saudara baca ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8-nya, yuk kita baca. 8. Ayo cepat. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, stres, depresi. Nggak akan tuh mengalami seperti itu. Ya, tidak akan mengalami apa tadi? Panas terik, mengalami dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, tetap penuh sukacita, mukanya segar. Hijau tuh, nggak layu. Nggak kuning, ya, karena harapannya bukan di harta. Ketika saudara kehilangan, mengalami kerugian dalam bisnis, atau mungkin saudara ditipu, bagaimana? Terus apalagi? Yang tidak khawatir dalam tahun kering, paceklik, nggak khawatir, dan tidak berhenti menghasilkan buah, tetap jadi berkat. Tangkap ini ya. Saudara, kenapa kita bisa kehilangan harapan? Ini saya selidiki ya, sambil saudara coba ngecek diri saudara ya. Saya lihat ya,